Yoni Pustaka, tuah utama pada sebilah pustaka, Pariwara Pustaka Nusantara. Yoni, sebuah pustaka atau orang awam sering menyebutkan sebagai kodam pustaka, adalah sebuah manifestasi energi yang terlahir dari serangkaian lelaku, mantra, dan doa-doa yang ditujukan kepada Sang Maha Pencipta. Serangkaian ritual ini dilakukan oleh Sang Empu untuk terkabulnya suatu maksud yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh sang pemilik keris pustaka sebagai wasilah untuk menunjang kehidupannya. Menarik bukan? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pustaka Nusantara. Konon katanya, mantra dan doa yang dipanjatkan oleh Sang Empu ini disimpan di dalam setiap lipatan logam bahan pembuatan keris pustaka yang sedang dalam proses penciptaan. Banyak yang meyakini bahwa semakin banyak tempa lipat suatu pusaka, maka tuah keris pustaka akan semakin ampuh dan kuat. Secara fisik, keris dengan tempa lipat yang sangat banyak akan menjadi sebuah mahakarya yang kuat, ulet, dan tidak mudah patah. Secara esoteri atau spiritual, berarti semakin banyak doa dan mantra yang terkandung di dalamnya. Tuah keris pustaka utama dan karakteristiknya. Secara garis besar, tuah keris pustaka inilah yang paling banyak dipesan oleh orang-orang zaman dahulu. Tuah keris pustaka yang menjadi tuah utama keris yang beredar di Nusantara saat ini ialah keris yang bertuah kesaktian, kewibawaan, dan tuah kerejekian. Seiring perkembangan zaman, keris yang telah turun-temurun diwariskan atau berpindah tangan dengan cara tertentu. Tuah keris pustaka ini pun menyesuaikan kepada pemilik barunya. Dengan kata lain, kemungkinan besar tuah keris sudah tidak lagi sama ketika dimiliki oleh orang yang pertama menerima keris langsung dari sang empu pembuatnya. Perubahan tuah utama ini bisa disebabkan oleh kondisi dan karakter sang pemilik saat ini. Tidak lagi sama dengan karakter keris yang ia miliki. Fungsinya tidak lagi sama dengan tujuan awal keris tersebut dibuat. Namun, bisa saja tuah yang lainnya cenderung lebih kuat karena tuah tersebutlah yang cenderung cocok dengan karakteristik pemilik keris saat ini. Tuah keris pustaka yang utama tetap ada, ditambah tuah pelengkap lainnya. Bahwasanya awal keris pustaka ini dibuat adalah disesuaikan dengan weton, karakter, profesi, dan tujuannya. Jadi kemungkinan perbedaan karakter keris dengan karakter Anda sebagai pemilik saat ini tetap ada. Namun perbedaan ini bisa diatasi, meskipun tuah utamanya tidak lagi maksimal bisa Anda rasakan. Itulah penuturan dari Raden Mas Ashraf Sigit, seorang kolektor keris kenamaan dari kota Semarang. Beliau juga menambahkan, tuah pustaka keris yang utama ini sebenarnya masih ada dan tersimpan di dalam pustaka tersebut. Namun dikarenakan karakteristiknya yang berbeda dengan tingkat penyatuan kebatinan tidak lagi benar-benar dapat selaras, maka tuah ini seakan meredup. Langkah yang saya sarankan untuk Anda bisa merasakan tuah tersebut adalah dengan menayuh keris pustaka yang Anda miliki. Saya tidak menjamin tuah keris yang Anda miliki akan berfungsi maksimal 100%. Namun, dengan cara menayuh keris pustaka yang benar, maka Anda akan mendapatkan sebuah petunjuk, flashback sejarah sehingga Anda bisa memahami keris pustaka milik Anda dan mendapatkan manfaatnya. Nah, itulah sedikit wawasan terkait tuah utama yang melekat dalam sebilah pustaka. Untuk tuah atau manfaat yang lebih mendetail akan kita bahas di episode selanjutnya. Untuk mendapatkan keris pustaka sepuh dan bertuah sesuai dengan manfaat yang akan menunjang kehidupan Anda dalam hal kewibawaan, kerezekian, asmara, dan rumah tangga, silahkan klik icon beranda di situs ini atau dengan mengklik www.kolektorkeris.com. Jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait pustaka yang menjadi koleksi Anda di kolom komentar dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam Rahayu.